Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha bi Ramadan fa'amallahu jazaa'an wa 'ala. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, setelah kita memberi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap nikmat yang sampai saat ini kita rasakan, dan juga beriring salawat dan salam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya penting mengajak dan wasiatkan kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian wafat kecuali dalam membawa keimanan, keislaman kepada Allah Subhanahu. Sidang Jumat yang berbahagia, Jumat kita kali ini merupakan Jumat yang sudah mendekati Sayyidul Syukur, raja dari rajanya bulan Ramadan. Karena kita berada di tanggal 22 Syawal, sehingga hanya hitungan beberapa hari lagi, mungkin 8 hari lagi, kita akan masuki bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amal, melipat gandakan setiap kebaikan. Hari pertamanya 10 pertamanya rahmat, 10 keduanya maghfirah, 10 ketiganya pembebasan abid. Maka tentu dari kita umat Islam hendaklah sudah mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya Ramadan. Sebab ada sebuah hadis, walaupun sebagian menyebutkan derajatnya lemah, tapi tentu bisa menjadi salah satu keutamaan ketika kita mengambil fadilahnya, yaitu man fariha bi Ramadan hamallahu jasadahu ala. Siapapun yang menyambut, merasa gembira dengan akan tibanya Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya tergila api. Tentunya adalah makna farihat di sini tidak seperti anak kecil yang gembira ketika diberikan kejutan, tapi lebih kepada mempersiapkan al-isti'dad bi anana fi atafatil bab. Kita mempersiapkan diri sebab kita berada di pintu gerbang Ramadan. Apa sebetulnya pelajaran yang paling besar yang dapat kita petik dari Ramadan? Sidang Jumat, prinsipnya bahwa Ramadan itu mengajar kepada kita agar kita lebih bersabar. Dan tentu syahrul Ramadan syahrul sabr. Bulan Ramadan itu adalah bulannya kesabaran. Sebab siangnya kita kosong, sedangkan aktivitas harus kita lakukan. Dipastikan di situ akan banyak rombongan, banyak godaan yang tersumber baik internal pribadi maupun eksternal.
Maka di sini sedang jumlah rahimullah, Islam sangat mengajarkan kepada kita agar kita mampu mengelola emosi. Tentu bukan hanya di Ramadan, bahkan di luar Ramadan pun diajarkan agar kita mampu mengelola emosi. Kenapa? Sebab manusia fihi ba'dain. Pada diri manusia itu ada dua bagian. Ba'dul awal jasadiyah, bahagia, wa ba'dul tsani ruhani. Ada jasadnya, ada fisiknya, dan juga ada ruhani. Fisiknya adalah insan hayawan. Manusia itu persis seperti hewan, tapi dia bisa berpikir. Nah, berpikir ini kemudian nanti akan lebih didominasi oleh ruhani. Sebab ruhani yang kemudian mampu menjernihkan pikiran seorang, apa yang harus dia lakukan dan apa yang hendaklah dia tinggalkan. Hari ini sidang Jumat rahimahullah, di berbagai macam tempat terjadinya pelecehan, terjadinya hilangnya nyawa, terjadinya permusuhan. Sebab apa? Tidak mampu mengelola emosi. Dalam artian ia tidak mampu mengelola amarah. Padahal Rasul mengisyaratkan kepada kita terkait dengan kehebatan bagi orang yang mampu mengelola emosi. Seperti hadis yang tentu sering kita dengar dari para ulama kita, hadis yang disampaikan kepada kita, la taghdab wala tarjam. Hendaklah engkau mengelola emosi, maka engkau akan masuk surga. Jangan marah, bagimu surga. Ini kalimat hadisnya. Kelola emosi kalian, kelola emosi kita, maka ada jaminan surga dengan mampu mengelola emosi. Bahkan hadis yang lain dalam Ibnu Mas'ud disampaikan kepada kita, qala sallallahu alaihi wasallam, ma ta'uduna suratan fikum kun alladhi la tasra'uhu amajul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kalian ketahui terkait dengan orang yang hebat? Maka saat menjawab itu sahabat, itu orang yang gak pernah terkalahkan ketika dia bertarung. Maka kata Nabi, qala laisa dari, bukan seperti lakin alladhi yang melikunan sawa'idallah, bahwa orang yang hebat, orang yang perkasa itu adalah bukan orang yang ketika bertarung terkalahkan. Tapi orang yang hebat itu adalah orang yang ketika dia marah, dia mampu mengelola emosi. Sayyidina Ali ketika sedang perang Badar, dia begitu hebatnya menghunus pedang, mengayunkan pedang, sehingga tidak ada satu dari berhadapan dengan yang tidak terkalahkan. Pada suatu ketika dia sedang mengayunkan pedangnya itu, tiba-tiba si musuhnya membuang ludah, meludahi mukanya, merah padam muka Sayyidina, marah luar biasa. Apakah kemudian lanjutkan untuk mengurus ataupun mengayunkan pedang pada musuhnya? Tidak, tapi malah dia lemparkan pedang itu ke belakang. Musuhnya merasa kaget sebab nyawanya sudah di tangan Ali. Dia bertanya, kenapa engkau tidak melanjutkan oleh Ali untuk menjalankan nyawaku? Apa kata Ali? Ketika engkau jauhkan kepadaku, aku muncul mati. Sedangkan aku tidak boleh menjalankan nyawa kepadaku. Selama kapan? La tak bernafsu bila diharamkan. Tidak boleh menghilangkan nyawa seorang ketika terdapat dalam posisi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu. Tidak ada hak bunuh, menghilangkan nyawa seorang ketika dalam kondisi yang tersebut. Hadis yang lain juga dalam Abu Hurairah, anna rajul qala ya Rasulullah murni bi'amalin wa aqal. Ya Rasul, perintahkan kepadaku satu perbuatan tapi sangat ringan, tapi sangat gampang. Apa kata Nabi? La taqtab, kuasai emosi, jaga amarahmu. Tsumma 'ada alaih,
Kemudian orang itu bertanya lagi, apalagi ya Rasul? Perbuatan yang ringan. Faqala la taqam. Rasul menjawab, kuasai emosi. Jangan. Maka di sini sudah Jumat rahimahullah bahwasanya emosi yang tidak terkendali bisa menyebabkan seseorang terjebak kepada perbuatan yang akan membawanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang mampu menjaga emosi, maka semua perbuatannya akan membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis terakhir dari Abu Darda, di mana ia berkata, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata kepada Rasulullah, "Dalluni ala amalin yadkhulul jannah." Ya Rasul, tunjukkan kepadaku sebuah perbuatan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Qala la taghdab, kata Nabi, wa sayyamusi. Jaga. Ini banyak hadis dan masih banyak lagi sebetulnya dari hadis Nabi yang mengatakan kepada kita agar kita mampu mengelola emosi sebagai cerminan daripada kesabaran. Allah mengatakan kepada kita, wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, di mana tentu kabar gembira itu adalah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan masuk ke bulan Ramadan beberapa minggu lagi, maka memulainya adalah dengan memulai kita untuk lebih mampu menjaga emosi kita sehingga lebih terkendali dan lebih membuat kita ke jalan yang lebih baik. Barakallahu fiikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma aqdi hajatana wa balligh muradana wa hasin maqasidana wa yassir umurana wa tawil a'marana wa barik fi ma ataitana wa adkhilna jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balligh ramadana wa hasin maqasidana wa yassir umurana. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqulu qawli hadza wa aqim shalah.